Hai hai, apa kabar kalian semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap kalian di rumah akan selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ selama pandemi ini. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi yang baru yang tidak kalah menarik dengan materi yang sebelumnya, flora, fauna, dan alam benda. Baik anak-anak, setelah ini kita akan masuk pada materi. Ibu harap kalian siapkan catatan dan alat tulis. Jika ada yang penting atau dirasa memang kalian membutuhkan catatan ini, boleh kalian ringkas. Oke, selamat belajar, selamat menyimak materi ini dengan baik. Baik anak-anak, pada slide ini kita diajak untuk membahas tentang menggambar ragam hias. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi dasar pada materi yang akan kita bahas. Yang pertama, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Lalu yang kedua, menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Pada indikator pembelajaran, kita diajak untuk menjelaskan keanekaragaman pada ragam hias di Indonesia. Lalu yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita akan membahas terkait materi ragam hias, alangkah lebih baiknya jika kalian itu mengetahui apa pengertian dari ragam hias. Ragam hias atau biasa disebut ornamen berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornare. Pada ragam hias atau biasa disebut dengan ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna. Sehingga setiap daerah pasti memiliki unsur-unsur ragam hias sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Nah, jika kalian perhatikan pada prinsip menggambar ragam hias, itu adalah salah satu ragam yang disusun dari sekumpulan pola hias, sehingga pada pola hias disusun pada sekumpulan motif. Contohnya pada gambar di samping sebelah kanan. Pada motif ragam hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dari perwujudan ragam hias. Sehingga pada motif ragam hias itu merupakan pokok pikiran dengan bentuk atau wujud ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Pada jenis ragam hias yang pertama, yaitu ragam hias geometris. Motif ragam yang dikembangkan dalam bentuk-bentuk geometris kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias geometris ini adalah ragam hias tertua dari ornamen maupun jenis ragam yang lainnya. Jenis yang kedua adalah jenis ragam hewan atau biasa disebut ragam hias fauna. Merupakan bentuk ragam motif yang diambil dari hewan tertentu. Penggambaran fauna dalam bentuk ornamen sebagian besar merupakan hasil gubahan yang biasanya jarang berupa binatang secara natural, tetapi gubahan ini masih sangat mudah untuk dikenali bentuk-bentuknya. Terkait dengan jenis binatang yang biasanya dijadikan objek gubahan antara lain burung, singa, ular, kera, dan gajah, serta lain-lainnya.
Lalu jenis ragam hias berikutnya, yang ketiga adalah ragam hias manusia atau biasa disebut ragam hias figuratif, yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai beberapa unsur. Contohnya seperti kedok atau topeng, dan secara utuh seperti bentuk-bentuknya dalam perwayangan. Jenis ragam hias yang keempat yaitu ragam hias tumbuhan atau flora. Sumber yang digunakan adalah sumber tumbuhan yang hampir di seluruh pulau di Indonesia itu ditemui. Dan salah satu ragam hias yang biasa kita temukan pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, dan tenunan. Lalu jenis yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah ragam hias alam benda. Biasanya kita temui pada alam benda yang ada di rumah, ukiran-ukiran dalam pintu, jendela, maupun hiasan-hiasan pada dinding di rumah kalian. Setelah kalian mengenal tentang jenis ragam hias, kita beralih pada media. Media menggambar ragam hias, yaitu berbentuk bahan, alat, serta teknik. Bahan pada media menggambar ragam hias itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bidang gambar, yang terdiri dari kertas gambar, kanvas, kaca, triplek, dan tembok. Serta untuk bahan yang kedua, bahan pewarna seperti pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan cat minyak. Lalu kalian juga harus tahu alat menggambar seperti mistar, jangka, kuas, dan palet. Pada teknik menggambar ragam hias biasanya menggunakan dua teknik, yaitu teknik mistar atau menggunakan garis bantu, penggaris, dan teknik manual bisa dengan teknik arsir atau akuarel. Jika kalian masih ingat, arsir itu hanya menggunakan bantuan pensil, lalu sedangkan akuarel itu menggunakan bahan yang berbentuk cair. Baik anak-anak, kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu prosedur menggambar ragam hias. Pada prosedur ini hampir sama dengan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Prosedur yang pertama, silahkan kalian siapkan alat dan bahan, lalu menentukan tema, menentukan teknik yang akan digunakan dalam menggambar, dan menentukan bidang ragam hiasnya. Selanjutnya, dengan membuat sketsa ragam hias, memberi warna pada ragam hias, dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Baik anak-anak, itu tadi adalah sebagian kecil dari materi yang kita bahas terkait pengertian, lalu prosedur, jenis, alat dan bahan, serta teknik, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menggambar ragam hias. Jadi, semua materi yang kita bahas ini silakan kalian mulai hafalkan, karena ini akan menjadi salah satu materi untuk kalian ujian. Dan minggu depan Ibu akan meminta kalian untuk menyiapkan sebuah buku gambar, karena kita akan praktek menggambar. Dan jangan lupa siapkan juga pensil serta alat tulis untuk menggambar, dan silahkan kalian siapkan juga pewarna, boleh krayon, pensil warna, maupun cat air. Baik anak-anak, demikian materi hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi secara pribadi melalui nomor WA Ibu. Silahkan cantumkan nama dan kelas kalian. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk materi hari ini. Silahkan kalian siapkan diri kalian untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.